Halo semuanya, nama saya Nurinda Bunga Kamelia dari Bisnis Kreatif. Kali ini saya akan menjelaskan proses simulasi order to cash pada Odoo. Simulasi tersebut merupakan proses bisnis perusahaan yang melibatkan beberapa tahapan, yaitu leads, opportunity, quotation, sales order, delivery, customer invoice, cash in. Untuk mempermudah penulis akan membuat skenario dari simulasi ini. Skenario order to cash yang saya buat sebagai berikut. PT Utopia sedang dalam upaya meningkatkan penjualan perusahaan. Oleh karena itu, bagian marketing mencoba untuk mengidentifikasikan calon customer yang sekiranya membutuhkan produk perusahaan. Setelah dilakukan beberapa strategi pemasaran, bagian marketing mendapatkan beberapa kontak dari perusahaan yang berpeluang menjadi calon customer. Bagian marketing perlu menyimpan kontak tersebut ke dalam sistem sebagai leads dengan keterangan sebagai berikut. Yang pertama ada lead, event project, company name-nya PT Berkah, street-nya Jalan Mangga, city-nya Depok, contact name-nya Wafa, emailnya berkah@office.com, phone-nya 0812345678, internal notes-nya tertarik dengan paket bundling undangan. Yang kedua ada lead, office equipment project, company name-nya PT Sukses, street-nya Jalan Jambu, city-nya Jakarta, contact name-nya Syaka, emailnya sukses@office.com, phone-nya 0812345678, internal notes-nya tertarik dengan cetak sertifikat untuk seminar. Kemudian, bagian marketing akan melakukan follow up terhadap leads dengan menghubunginya beberapa kali sampai menemukan sales opportunities. Kemudian, bagian marketing harus mengubah kedua leads tersebut menjadi opportunities. Leads harus diubah menjadi opportunities agar perusahaan dapat mengirim quotation kepada leads. Berikut adalah keterangan mengenai opportunities yang ada. Yang pertama, opportunity event project, expected revenue-nya 5 juta rupiah, probability-nya 80%, expected closing-nya 1 November 2023, priority-nya 4 bintang. Lalu berikutnya ada opportunity office equipment project, expected revenue-nya 3 juta rupiah, probability-nya 70%, expected closing-nya 1 Desember 2023, priority-nya 3 bintang. Setelah dilakukan meeting untuk mempresentasikan proposal bisnis dengan kedua perusahaan tersebut, hanya opportunity dari PT Berkah yang akhirnya dimenangkan. Sementara itu, opportunity dari PT Sukses tidak berhasil dimenangkan. Hal ini dikarenakan jumlah stok produk yang dimiliki PT Utopia tidak mencukupi kebutuhan dari perusahaan tersebut. Kemudian, bagian sales akan membuat quotation surat penawaran harga kepada PT Berkah. Quotation tersebut berisikan data sebagai berikut. Expiration-nya 26 Maret 2023, payment terms-nya immediate payment, produknya invitation paper, quantity-nya 100, unit price-nya Rp2.000. Setelah quotation dikirim ke PT Berkah, kemudian PT Berkah akan merespon dan apabila disetujui maka bagian sales akan membuat sales order. Selanjutnya setelah memeriksa kesediaan stok barang, bagian warehouse PT Utopia akan mengirimkan produk ke PT Berkah. Beberapa hari kemudian, karena barang sudah diterima oleh PT Berkah, maka bagian finance dan accounting PT Utopia akan mengirimi tagihan atau customer invoice ke PT Berkah dalam bentuk regular invoice. Sesuai dengan term of payment, finance and accounting, PT Utopia akan menerima uang pembayaran atau cash in dari PT Berkah dan mengonfirmasinya. Dalam skenario ini kita memiliki 4 akun untuk 4 bagian yang berbeda, yaitu Ezra Akuntan untuk bagian finance dan accounting, Uyo Sales untuk bagian sales, Ale Warehouse untuk bagian penerimaan atau receiving, dan Yuyu CRM untuk bagian marketing. Langkah pertama, kita harus login terlebih dahulu pada akun Odoo bagian admin. Untuk simulasi ini kita harus mengaktifasi terlebih dahulu 4 modul utama yang kita butuhkan, yaitu CRM, inventory, sales, dan invoicing. Selanjutnya kita klik menu, lalu ke settings, kita akan membuat 4 user baru yang akan menjadi aktor dari simulasi kita kali ini. Di sini kita bisa klik user and companies, user. Nah, di sini saya sudah membuat akun Ale Warehouse, Ezra Akuntan dengan Rasi Purchase. Kita akan membuat akun lainnya yaitu Uyo Sales dan Yuyu CRM. Di sini saya sudah membuat 4 akun baru yaitu Uyo Sales, Yuyu CRM, Ale Warehouse, dan Ezra Akuntan. Nah, untuk membuatnya kita bisa mengklik create untuk membuat user baru. Masukkan nama user baru yang diinginkan, kemudian tentukan perannya dan atur role dari user tersebut dengan menjadikannya administrator sesuai role. Untuk Uyo Sales, Untuk Uyo Sales, maka user tersebut hanya akan menjadi administrator pada field sales, sementara yang lainnya akan menjadi blank.
Untuk UU-CRM, maka user tersebut hanya akan menjadi administrator pada field cells, sementara yang lainnya akan menjadi blank. Untuk Ale Warehouse, maka user tersebut hanya akan menjadi administrator pada field inventory, sementara yang lainnya akan menjadi blank. Selanjutnya untuk akun Ezra Akuntan, maka user tersebut hanya akan menjadi billing administrator pada field invoicing, sementara yang lainnya akan menjadi blank. Sebelumnya, jangan lupa untuk mengubah password masing-masing user agar dapat melakukan login. Seperti ini. Klik change password, lalu di sini klik passwordnya. Lalu setelah mengganti passwordnya, kita perlu melakukan login untuk masing-masing user tersebut melalui browser yang berbeda maupun menggunakan incognito mode. Pada langkah ini, kita perlu memasukkan kontak calon customer ke dalam sistem Odoo sesuai dengan skenario sebelumnya. Proses ini akan diurusi oleh bagian marketing melalui UU-CRM pada modul CRM. Ketika kita sudah berhasil login, klik icon home menu dan pilih CRM. Pada modul ini, kita pilih leads. Nah, di sini kita bisa klik new untuk membuat leads baru. Pada halaman ini, kita akan memasukkan data-data yang telah dibuat pada skenario. Kita akan melakukan langkah yang sama sebanyak 2 kali karena terdapat 2 leads yang harus kita simpan pada sistem. Yang pertama, kita akan membuat PT Berkah terlebih dahulu. Nah, ini langsung aja kita isi sesuai dengan skenario yang telah dibuat. Ini kita isi dengan lead-nya, yaitu event project. Company name-nya PT Berkah. Street-nya Jalan Mangga. City-nya Depok. Lalu kontak name-nya Wafa. Emailnya berkahoffice.com. Fontnya 0812345678. Dan di sini jangan lupa kita isi dengan internal notes-nya. Tertarik dengan tiket bundling undangan. Oke. Nah, jika sudah diisi semua, kita bisa klik icon awan di sini untuk save. Selanjutnya, kita akan membuat PT sukses. Nah, ini langsung aja kita isi sesuai dengan skenario yang telah dibuat. Ya, office project, company name-nya PT sukses. Street-nya Jalan Jambu. City-nya Jakarta. Kontak name-nya Syaka. Emailnya sukses@office.com. Fontnya kita isi dengan 0812345678. Jangan lupa dengan internal notes-nya. Tertarik dengan cetak sertifikat untuk seminar. Lalu kita save. Nah, setelah itu kita akan kembali ke halaman leads. Pada daftar leads akan terlihat nama leads yang telah kita buat, yaitu event project dan office equipment project, yang artinya kita berhasil membuat leads baru. Setelah melakukan follow up terhadap leads dengan menghubunginya beberapa kali sampai menemukan sales opportunities, pada langkah ini kita perlu mengonversi leads yang telah kita buat sebelumnya menjadi opportunities sesuai dengan skenario sebelumnya. Untuk melakukan langkah ini, kita bisa melakukannya langsung setelah menyimpan leads pada langkah sebelumnya. Nah, di sini kita pilih yang pertama, yaitu Office Equipment Project. Nah, di sini kita dapat mengeklik Convert to Opportunity.
Nah, di sini kita pilih yang convert to opportunity, dan di bawah sini kita akan klik yang create a new customer. Lalu kita bisa klik create opportunity. Nah, di sini sudah kita bisa lihat bahwa UUCRM sudah merubah peta sukses Shaka ini menjadi opportunities. Sini kita klik convert to opportunity. Nah, di sini convert to opportunity, lalu di bawahnya juga create a new customer. Klik create opportunity. Nah, di sini bisa kita lihat di log note-nya, PT Berkah Wafa ini sudah berubah menjadi opportunity juga. Setelah berhasil melakukan convert opportunities dari lead, selanjutnya kita dapat mengecek data customer baru di kontak. Untuk menuju kontak, kita pilih sales pada navigation bar, lalu kita pilih customer. Nah, di sini kita akan cari yang tadi sudah kita buat. Nah, di sini sudah terlihat ada PT Berkah Wafa, PT Sukses, dan PT Sukses Shaka. Selanjutnya kita perlu kembali ke My Pipeline melalui pilihan sales di sini. Kita klik. Lalu kita akan mengedit data opportunities yang telah kita convert. Yang pertama kita pilih event project. Di sini kita akan melengkapi data pada event project sesuai dengan skenario yang diberikan oleh field expected revenue, probability, expected closing, dan priority. Expected revenue-nya kita akan isi dengan 5 juta. Lalu probability-nya kita isi dengan 80. Expected closing-nya 1 November 2023. Oke, setelah itu kita klik icon cloud untuk save manual. Tampilannya akan terlihat seperti berikut. Nah, terlihat di sini pada log note terjadi perubahan status, mulai dari perubahan dari lead menjadi opportunity, kemudian adanya perubahan expected revenue yang mulanya Rp0 menjadi Rp5 juta. Selanjutnya, kita akan lakukan langkah yang sama untuk office equipment project sesuai dengan skenario yang diberikan untuk field expected revenue, probability expected closing, dan priority. Di sini kita isi dengan 3 juta. Lalu probability-nya kita isi dengan 70%. Expected closing-nya 1 Desember 2023. Priority-nya kita isi bintang 2. Selanjutnya akan dilakukan meeting untuk mempresentasikan proposal bisnis. Hasil akhirnya PT Utopia berhasil memenangkan peluang bisnis dari PT Berkah, namun kalah dari PT Sukses karena tidak memiliki stok barang yang mencukupi. Untuk melakukan langkah tersebut dalam sistem, klik terlebih dahulu untuk opportunities yang ingin diubah pertama, yaitu event project. Kemudian kita pilih won pada bagian kiri atas. Jika tampilannya sudah seperti ini, terlihat pada log note bahwa terjadi perubahan status menjadi opportunity won serta adanya tanda hijau dengan tulisan won di atas. Selanjutnya, kita akan pilih Office Equipment Project dan klik Close pada bagian kiri atas. Akan muncul tampilan sebagai berikut dan kita perlu mengisinya sesuai dengan alasan pada skenario, yaitu not enough stock. Lalu bisa klik Submit. Jika tampilannya seperti ini, dan pada log note juga terlihat pada log note bahwa terjadi perubahan status menjadi opportunity loss serta adanya tanda merah dengan tulisan loss di bagian kanan atas. Selanjutnya, kita akan membuat quotation yang nantinya akan dikirim kepada PT Berkah. Proses ini akan diurusi oleh bagian sales melalui UYO Sales pada modul sales. Pertama, kita pergi ke menu, lalu klik sales.
Nah, ketika sudah pada halaman ini, kita bisa klik New untuk membuat quotation-nya. Pada halaman ini, kita perlu mengisi field-field yang kosong tersebut dengan skenario yang telah dijelaskan sebelumnya. Quotation tersebut berisikan data sebagai berikut. Di sini customer-nya, kita akan pilih PT Berkah ya. PT Berkah. Lalu, expiration-nya 26 Maret 2023. Payment terms-nya immediate payment. Nah, di sini produknya jasa percetakan dengan kuantitinya 100 dan unit price-nya 2000. Nah, di sini bisa dilihat ya, totalnya 200.000. Lalu setelah mengisi semuanya, kita bisa klik icon awan atau save manually di sini. Nah, kita telah berhasil membuat dokumen quotation dengan nomor S00025. Pada lognote juga sudah tertulis bahwa sales order created. Selanjutnya, kita perlu mengirimkan quotation tersebut kepada customer. Kita dapat klik button send by email. Nah, kemudian akan muncul pop-up sebagai berikut. Di sini kita bisa langsung klik send. Oke, di sini pun log note-nya sudah berubah ya, teman-teman. Lalu kita bisa scroll ke atas dan mengklik confirm di sini. Pada tahap delivery, kita perlu mengirimkan pesanan yang dipesan oleh customer sesuai dengan skenario sebelumnya. Proses ini akan diurusi oleh bagian warehouse melalui Ale Warehouse pada modul inventory. Di sini kita pergi ke menu lalu klik inventory. Pada halaman modul inventory, pilih dan klik delivery order. Di sini kita pilih dokumen delivery order yang sesuai dengan nomor dokumen sales order kita sebelumnya, yaitu S00025. Kita dapat memeriksanya pada kolom search dokumen, kemudian pilih dan klik dokumen delivery order WH/out/00014. Berikut adalah tampilan dari halaman dokumen WH/out/00014. Terlihat pada lognote bahwa statusnya sudah menjadi ready. Selanjutnya kita perlu melakukan validasi kesediaan stok dan melakukan pengiriman. Klik button validate yang ada di kiri atas. Akan muncul dialog box sebagai berikut untuk memastikan bahwa kita akan melakukan pengiriman. Klik button apply untuk menyetujuinya. Akan muncul dialog box berikutnya yang akan menanyakan apakah kita membutuhkan informasi yang dikirimkan melalui SMS. Apabila setuju, maka klik button confirm. Namun, apabila tidak, maka klik button disable SMS. Untuk kali ini, kita klik yang button confirm saja. Oke, berikut tampilan delivery order yang mana statusnya telah berubah menjadi done. Kemudian, pada lognote juga telah tercatat beberapa perubahan mulai dari konfirmasi via SMS sampai perubahan status, yang artinya kita telah berhasil mengirimkan barang kepada PT Berkah. Selanjutnya, kita perlu membuat customer invoice untuk melakukan penagihan kepada PT Berkah. Pada langkah ini, kita perlu membuat customer invoice yang nantinya akan dikirimkan kepada customer atau PT Berkah. Proses ini akan diurusi oleh bagian sales melalui Uyo Sales pada modul sales dan juga dilanjutkan oleh bagian finance dan accounting melalui Ezra akuntan pada modul invoicing. Pada halaman quotation di modul sales, user Uyo Sales harus membuat draft invoice terlebih dahulu dengan mengklik button create invoice. Kita bisa kliknya di kiri atas ini. Akan muncul tampilan pop-up sebagai berikut. Pilih regular invoice, lalu klik button create and view invoice.
Setelah itu, draft invoice berhasil dibuat. Setelah berhasil membuat draft invoice, kita perlu melanjutkan langkah selanjutnya ke bagian Finance and Accounting. Di sini saya beralih ke akun Ezra Akuntan, kemudian pergi ke model invoicing melalui menu. Pada model invoicing akan terlihat beberapa daftar sebagai berikut. Kemudian kita cari draft invoice yang telah kita buat. Kita dapat memastikannya melalui kolom status dan total. Pada tampilan halaman draft invoice, kita perlu melakukan konfirmasi penagihan yang dapat dilakukan dengan mengklik button confirm. Oke, setelah customer invoice tersebut dikonfirmasi, maka terlihat beberapa perubahan akan tercatat pada log note, yaitu perubahan dari draft invoice menjadi dokumen invoice. Selanjutnya, kita akan mengirimkan customer invoice ini kepada PT Berkah. Maka kita perlu mengklik button send and print di sini dan muncul tampilan pop-up sebagai berikut. Kita dapat memilih opsi yang tersedia seperti print, send by post, terus email, namun kita pilih email saja. Kemudian juga dapat menyesuaikan badan email apabila diperlukan. Jika sudah, maka kita dapat mengklik button send. Oke, setelah customer invoice dikirim, maka akan terlihat perubahan pada log note berupa penambahan aktivitas pengiriman invoice. Setelah customer invoice kita kirimkan dan PT Berkah melakukan pembayaran, maka kita perlu mengonfirmasi pembayaran tersebut dengan mengklik button register payment. Akan muncul tampilan pop-up sebagai berikut. Apabila telah sesuai, maka kita dapat mengklik button create payment. Nah, setelah itu tampilan akan menjadi sebagai berikut, yang mana akan terdapat tanda paid berwarna hijau pada dokumen invoice sebagai tanda bahwa customer telah melakukan pembayaran. Dengan demikian, simulasi order to cash dan CRM kita sudah sesuai dengan skenario serta dapat dinyatakan selesai. Oke, sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat.